Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Tarik dengan NIM 235522897 SV23809. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi form input location pada React Native yang merupakan bagian dari pengembangan aplikasi CRUD bagian satu. Baik, CRUD sendiri merupakan Create, Read, Update, dan Delete yang merupakan konsep dasar dalam pengelolaan data yang digunakan untuk mengatur siklus hidup data dalam sebuah aplikasi. Melalui CRUD, data dapat ditambahkan, dibaca, diperbarui, dan dihapus sesuai kebutuhan sistem, di mana konsep ini menjadi fondasi dalam membangun aplikasi interaktif yang membutuhkan manipulasi data secara berkelanjutan. Dalam pengembangan aplikasi CRUD ini, saya menggunakan Firebase Real-Time Database, yang mana merupakan layanan basis data NoSQL berbasis cloud yang menyimpan dan menyinkronkan data secara real-time di seluruh perangkat klien. Firebase Real-Time Database disimpan dalam struktur JSON tree, yang mana perubahan datanya langsung tersinkron ke aplikasi tanpa reload. Fungsi ref digunakan untuk mengakses lokasi data, dan juga fungsi push digunakan untuk membuat ID unik secara otomatis. Firebase Real-Time Database ini tidak memerlukan backend tambahan karena bersifat serverless. Kemudian, proses penggunaan Expo Location di sini merupakan modul Expo yang digunakan untuk mendapatkan data lokasi GPS pada perangkat secara langsung, di mana Expo Location wajib meminta izin akses melalui metode location.request_from permission asing. Kemudian, koordinat tersebut dapat diambil dengan menggunakan metode location_get_current_position asing. Kemudian, Expo Location dapat menyediakan nilai akurasi dan informasi GPS lain seperti latitude, longitude, dan juga akurasi. Selanjutnya yaitu proses implementasi, yang mana prosesnya dimulai dengan pembukaan project React Native, kemudian membuat file form input location baru, dilanjut dengan instalasi Firebase dan Expo Location, pengimportan komponen dasar seperti React, Save Area, Stack, dan Stylesheet, pembuatan function form input dan instalasi state, baik nama, location, dan accuracy, kemudian penambahan UI seperti text input dan juga button, beserta styling halaman pada halaman form, dilanjut dengan penambahan import library Expo Location, lanjut pembuatan fungsi get coordinates untuk mengambil lokasi pengguna. Lanjut dengan implementasi izin lokasi dengan menggunakan fungsi atau metode request for permission asing. Lanjut dengan pengambilan koordinat dengan menggunakan get current position asing. Kemudian dilanjutkan dengan pengaturan state location dan akurasi hasil dari pengambilan lokasi GPS. Kemudian dilanjut penambahan properti on-press pada tombol get current location. Dilanjutkan dengan pembuatan project real-time database pada Firebase Console yang ada pada web browser. Selanjutnya yaitu penambahan import Firebase app dan juga database. Dilanjut dengan konfigurasi Firebase config dengan pembuatan beberapa variabel. Dilanjut dengan inisialisasi Firebase atau initialize app dan juga database atau get database. Dilanjut dengan implementasi logika penyimpanan pada tombol save. Kemudian pembuatan referensi atau ref pada database real-time database. Dilanjut dengan penyimpanan data menggunakan push ke Firebase. Lanjut dengan penambahan notifikasi dan pembersihan form setelah tersimpan dalam database. Kemudian dilanjut dengan membuat file lokasi di folder app.slice_tab. Dilanjutkan dengan pengimportan komponen seperti section list, theme text, dan juga Firebase. Dilanjut dengan penambahan konfigurasi Firebase dan inisialisasi database, seperti yang telah dilakukan di file sebelumnya juga. Kemudian dilanjut dengan pembuatan function lokasi screen beserta state loading dan juga refreshing. Lanjut dengan pengambilan data secara real-time menggunakan onValue. Kemudian transformasi objek data Firebase menjadi array section juga dilakukan. Dan penambahan
section list untuk menampilkan data lokasi, serta yang terakhir yaitu implementasi fitur pull to refresh. Kendala kendala yang dialami selama kegiatan ini yaitu akurasi GPS yang tidak konsisten dan juga sering menampilkan nilai yang sangat tinggi atau fluktuatif. Kemudian form pada tampilan halaman form input location tidak dapat mengirim data meskipun tombol save juga sudah ditekan. Untuk mengatasi kendala tersebut, sini saya telah membuat beberapa solusi atau solusi yang dapat dilakukan yaitu menggunakan pengaturan akurasi tinggi dengan function yang telah saya sebutkan tadi dan juga menampilkan nilai akurasi dari sensor. Kemudian untuk solusi dari kendala yang kedua yaitu memastikan referensi database dan juga variable state terisi sebelum proses push dijalankan. Berikut merupakan hasil implementasinya, di mana di sini terdapat halaman lokasi yang berisi data dari lokasi yang telah diinput di form input location, di mana terdapat tombol add F atau floating action button, di mana ketika tombol tersebut diklik akan mengarahkan ke halaman form. Kemudian ketika tombol kembali di halaman form input location diklik, maka akan kembali ke halaman lokasi tersimpan. Lanjut membahas untuk terkait kodenya. Di sini saya telah menggunakan fungsi get current position asing untuk mendapatkan lokasi terkini dengan menggunakan location akurasi highest yang mana mengambil data dengan akurasi yang sangat-sangat tinggi yang disimpan dalam variabel location. Kemudian di sini terdapat conditional statement di mana kita mengatur untuk nilai desimal akurasinya sebanyak 2 digit di belakang koma. Kemudian terdapat alert juga, di mana di sini terdapat button save, di mana terdapat function atau variable location ref yang langsung mengarahkan ke database, kemudian langsung mengirimkan dengan menggunakan fungsi push, ya, dengan mengirimkan nama, koordinat, dan juga akurasi. Ketika berhasil, maka akan menampilkan konsol log berhasil menyimpan data. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk mengclearkan form atau agar formnya bersih, tidak ada datanya kembali, dapat diisi ulang. Kemudian ketika gagal, maka akan menampilkan konsol dan alert seperti tertampil pada gambar. Dan di sebelah kanan, di sini terdapat beberapa tampilan secara langsung data halaman yang telah saya buat yang berisi data dari database. Kemudian ketika diklik, kita coba isi form, kita coba klik get current location, maka akan mendapatkan ke koordinat terkini, kemudian beserta akurasinya, di mana di sini terdapat akurasinya sebesar 21,87 meter, yang mana akurasinya tinggi karena diakibatkan karena sedang dalam ruangan. Kemudian kita lanjut tombol save, maka form akan bersih. Kemudian kita coba cek di sini terdapat data dari form yang telah kita input sebelumnya. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.